Baik, ini yang kita bisa sampaikan yang terkait dengan bagaimana cara menentukan uh, stop loss atau take profit. Semuanya sudah kita berikan. Namun demikian, mungkin bagi teman-teman yang baru masuk atau pemula, atau bahkan yang lama yang selalu gagal kan, selalu tidak mengindahkan rambu-rambu yang sudah kita berikan, tentu akan sulit mendapatkan konsistensinya, akan sulit mendapatkan konsisten dalam profitnya karena mengabaikan yang menjadi aturan mainnya. Maka selalu ingatkan di teman-teman semuanya, selalu kita ingatkan, yang pertama adalah selalu perhatikan kondisi marketnya atau kondisi trend marketnya. Selalu perhatikan kondisi trend marketnya. Nah, tentu tren di sini menyesuaikan dengan kondisi tipe trading yang kita ambil. Saya ini menggunakan trading jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Karena akan sangat berbeda ketika nanti kita menggunakan swing, ketika kita menggunakan trading jangka panjang. Maka gunakan tren yang terdekat sesuai dengan tipe trading kita. Jangan lupa, trading akan lebih aman ketika mengikuti arus kuatnya atau trennya di sana. Yang kedua, jangan lupa, paling kita ingatkan adalah levelnya. Ya, level penting ini harus betul-betul kita perhatikan. Ya, kita bisa berawal dari banyaknya sudut yang terbentuk, bisa melihat dari banyaknya sumbu yang terbentuk. Ya, sudut ini tentu membentuk sudut. Nah, ini ketika naik maupun turun dia akan membentuk sudut atau sumbunya baik sumbu di atas maupun di bawah. Ini juga nanti berpeluang menjadi level pentingnya. Kemudian untuk menguji pasar, apakah nanti dia kuat naik atau turun, ataukah kuat retest atau tidak, maka jangan lupa area koreksi atau retracementnya. Dan terakhir, jangan lupa kita selalu perhatikan pemicu ya untuk kita entry-nya atau trigger. Selanjutnya tidak cukup kita menggunakan trigger. Yang keempat diterapkan adalah risk management. Ya, sangat tidak lengkap ketika kita hanya membaca peluang pasar dari analisa teknikalnya, tetapi mengabaikan manajemen resikonya. Manajemen resiko yang seperti apa yang kita harus siapkan? Satu, manajemen resiko yang sehat. Ya, saya tidak dalam kapasitas mengajari high risk, karena high risk itu membutuhkan mental yang kuat, membutuhkan semangat yang kuat, dan tentu perhitungan yang matang, keahlian yang luar biasa. Maka saya menggunakan yang sehat saja. Kalau kita menggunakan tipe trading yang jangka pendek, day trading, pastikan ketahanan kita perhatikan. Ketahanan kita bisa menggunakan 20.000 pip dengan batas resiko per transaksi. Dengan batas resiko per transaksi ini bisa menggunakan persentase 1 hingga 5% dari modal. Silakan nanti diatur sendiri sesuai dengan tingkat kecemasan masing-masing. Karena tingkat kecemasan satu orang dengan orang lain tentu sangat berbeda. Ya, akan dipengaruhi oleh modal, kemampuan dana, dan kemampuan skill, kemampuan pengetahuan, dan termasuk kemampuan keahlian. Bisa dengan membatasi 300 hingga 500, atau bisa dengan cara menentukan area level pentingnya, atau bisa dengan menentukan level pentingnya. Ketika naik kita buy, kemudian batasan resiko kita taruh di
support ya yang terdekat di sini, sehingga jangan diabaikan. Maka ketika ini sudah diterapkan, sangat kecil kemungkinan terjadi floating yang besar, yang panjang. Yang kedua, sangat kecil kemungkinan masih rugi, artinya tidak menerapkan di sana ya, tidak menerapkan namanya manajemen risiko tadi. Saya akan coba untuk memberikan ya materi sedikit terkait dengan manajemen recovery ya, karena banyak yang masih belum memahami dan belum menguasai, bahkan masih kacau di dalam penguasaannya. Manajemen recovery bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan cut loss ya. Ini adalah recovery. Cara yang paling gampang, cara yang paling singkat dan paling cepat adalah cut loss. Ketika marketnya berbalik, maka hal yang paling penting adalah segera cut loss, segera tutup posisi. Kan rugi di sana. Tidak ada namanya trader yang tidak mengalami rugi. Ya, bukan rugi yang kita harapkan memang, tetapi ketika posisi pasar sudah berbalik, ketika analisa sudah tidak sesuai, maka cara paling cepat untuk kita segera keluar dari zona merah adalah dengan cut loss. Maka kita bisa batasi dengan 500 pip, bisa dibatasi dengan 300 pip, tergantung masing-masing sejauh mana mengikhlaskan ya, transaksi minusnya. Sehingga ketika contoh misalkan saya analisa posisi saya sell, atau saya menganalisa marketnya akan bergerak turun. Nama analisa itu bukan hal yang mutlak, bukan harus nanti ketemu trennya naik, ini naik, kemudian ada ini ada pola candle ini menunjukkan marketnya akan lanjut terus atau berbalik. Tidak ada bisa jamin, karena itu probabilitas, kemungkinan terbesarnya tentu yang kita ambil. Kalaupun masih berbalik, yang kita lakukan adalah manajemen recovery atau risk management. Sudah kita usahakan, ternyata berbalik, maka jangan ambil pusing, jangan terlalu jauh berpikir, ambil posisi, close posisi. Ya, tentu ini cara yang paling cepat. Nanti ada bisa cara yang berikutnya. Sekali lagi, pembatasan resiko ini bisa 300 sampai 500. Tadi bergantung pada sejauh mana kita ikhlas merelakan kerugian kita. Ikhlas tidak ikhlas ya, memang kalau sudah rugi, sudah salah, cut loss, daripada nanti kita terjebak dalam floating jauh lebih besar. Maka yang sering kita dapatkan dari teman-teman share ke kita atau minta rekomendasi, rata-rata posisinya adalah yang sudah sangat berbahaya atau sudah jauh meninggalkan marketnya, artinya sudah high risk. Bahkan modalnya tinggal 10%, tanya bagaimana cara recovery-nya. Mau dibuka dengan kemenyan apapun, kalau sudah 10% modal ketahanan kita, ya tentu sulit. Langkah yang paling cepat apa? Cut loss sudah. Apalagi jaraknya terlalu jauh. Nah, saya tidak pernah mengajari floating hingga ribuan, sehingga ketika sudah di awal begini, kita sudah antisipasi cut loss di awal. Salah memang, tapi kita mencari peluang berikutnya. Oh sorry ya. Oke. Saya coba kembali untuk mereview ya. Ada kesalahan teknis ya, mohon maaf ya. Terima kasih dan sudah diingatkan. Saya akan coba kembali mengingatkan untuk hal yang paling penting kita lakukan adalah recovery. Maka untuk menguji kemampuan kita, apakah kita sudah siap atau belum, apakah kita sudah masuk di kategori ya, pemain yang tangguh atau tidak, artinya trader yang tangguh atau tidak,
bukan sejauh mana kita hebat di dalam analisa, tetapi sejauh mana kita mampu recovery dengan baik di segala kondisi pasarnya, sehingga siap. Kita analisa buy, marketnya turun, sudah siap. Kita analisa sell, marketnya naik, sudah siap semuanya. Bukan kita hanya mengandalkan teknikal, ini valid, ini indikator ini valid. Begitu kita naik, marketnya turun, sudah bingung. Sehingga yang ada hanya mengandalkan SL dan TP. Kan ada SL, kan ada TP. Ya, sekali lagi SL dan TP adalah bagian dari salah satu cara saja untuk kita antisipasi. Tapi bukan berarti wajib pakai SL dan TP. Ya, karena kita bisa tentukan sendiri. Yang terpenting tahu ini marketnya tidak dalam posisi ada news yang berdampak besar. Karena kalau ada news yang berdampak besar tentu sangat berbahaya. Baik, cara yang pertama yang paling cepat adalah cut loss. Ketika kita analisa marketnya turun, kita ambil posisi sell, kemudian ternyata betul-betul tidak bersahabat, dia langsung naik. Nah, kita ukur ketika sudah maksimal di angka 500, kita bisa lakukan cut loss. Atau kita di angka 300 pip ketika berbalik, kita bisa lakukan pending order. Kita bisa lakukan namanya averaging yang nanti masuk ke bagian berikutnya. Ini kita membahas di cut loss, sehingga salah memenuhi syarat batasan resikonya kita cut loss, selesai sudah.